Oke, 501 Radio Bawel FM masih bersama cowok manis rambut klimis kumis tipis-tipis. Tapi ini bukan siaran radio, ini adalah cerita hidup yang pelik dan rumit. Kali ini izinkan aku tetap menjadi teman malam harimu, ataupun kalau kamu lihat video ini siang, teman siang harimu aja. Sama aja sih, mau siang mau malam, orangnya masih tetap dengan yang itu-itu aja. Jadi ada beberapa banyak ya cara yang bisa kalian lakukan untuk menjadi tidak terlalu pasti sama diri sendiri. Tapi aku nggak mau bahas itu, aku cuma mau cerita aja sih. Gini ya, jadi aku tuh punya temenku ini baru aja tunangan, temen cewek ya. Terus laki-laki yang meminang dia itu cukup meyakinkan gitu. Dia itu nggak minum-minuman keras, terus nggak memukulnya atau nggak memperlakukannya dengan kasar. Siapa sih nggak mau sama cowok kayak gitu? Dia juga ramah, sama punya pekerjaan yang mapan gitu. Terus sejak pertunangan itu nih ya, abang temanku ini jadi nggak ada hentinya menasihati gitu. Ya wajar sih kalau abang menasihati adiknya gitu, adik perempuannya, karena emang abang itu sayang banget tuh sama adik perempuannya. Si abangnya ini jadi sering nasihatin gitu ya, tentang ya menurut abangnya dia ini gak dewasa sama pilihan hidupnya. Terus juga abangnya memperingatkan ya, kalau dia akan melukai dirinya sendiri jika hidup dengan pria yang meminangnya ini, bahwa adiknya ini akan membuat suatu kesalahan, bahwa dia ceroboh. Dan setiap kali temanku bertanya nih pada abangnya, tanyanya itu gini, masalahmu apa sih? Emangnya kamu terganggu? Abangnya ini berlagak seakan-akan tidak ada masalah, bahwa tidak ada hal yang mengganggunya soal pertunangan, bahwa dia hanya berusaha menolong dan menjaga adik perempuannya gitu. Namun jelas nih ada sesuatu yang mengganggu abangnya ini tadi. Mungkin adalah bentuk ketidaknyamanan, ketidakamanannya sendiri tentang pernikahan gitu mungkin ya. Tapi hanya rivalitas antara saudara kandung semata. Mungkin ini hanyalah kecemburuan. Barangkali dia hanya tenggelam dalam perasaan menjadi korban gitu, bahwa dia tidak tahu bagaimana cara untuk menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain gitu ya, tanpa pertama-tama membuat orang itu merasa hidupnya menderita. Dari cerita ini nih ya, aku dapat ambil kesimpulan tuh, terdapat aturan umum bahwa kita semua ini adalah pengamat yang paling buruk di dunia, khususnya jika diminta untuk mengamati diri kita sendiri. Itu yang susah. Kita bisa nilai orang lain, tapi kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Saat kita marah atau cemburu atau kecewa, kadang kita justru menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Dan satu-satunya cara untuk menemukan hal ini adalah dengan melubangi baju jirah keyakinan kita sendiri gitu. Wah, maksudnya apa tuh bang? Ya maksudnya kita harus terus-menerus bertanya dan apa yang mungkin menjadi kekeliruan kita gitu. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya pencemburu? Dan jika emang saya pencemburu, mengapa gitu? Terus kita juga bisa bertanya, apakah saya marah? Tidakkah dia benar? Saya hanya melihat dan melindungi ego saya sendiri. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang buat kita nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu perlu menjadi satu kebiasaan mental. Dalam banyak kesempatan, tindakan sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa membangkitkan kerendahan hati. Dan juga nggak sampai di situ aja, ada juga kasih sayang yang diperlukan untuk menyelesaikan banyak permasalahan kita gitu guys. Kadang tuh perlu diingat juga bahwa demi suatu perubahan di dalam hidup kita nih ya,
kita itu harus pernah keliru gitu ya. Kita harus salah dulu baru kita bisa tahu benernya kayak gimana. Kita harus mencoba hal ini terus salah gitu, habis itu baru kita ngerti, oh yang bener itu kayak gini loh. Biasanya sih gitu. Kalau kamu duduk di situ ya, kamu merasa sedih hari demi hari, itu berarti kamu udah keliru tentang sesuatu yang besar sama kehidupan kamu gitu. Kalau aku sih menempatkan diriku sih gini ya, kalau ada seseorang yang mengacaukan hidupku gitu ya, terus aku melihat ada orang lain yang hidupnya kacau, yang lebih kacau dari saya, sebenarnya aku nih yang jauh-jauh lebih kacau gitu. Karena aku udah mempelajari ini dari pengalaman gitu. Aku menjadi orang yang brengsek karena bertindak berdasarkan rasa tidak aman dan kepastian yang ternyata keliru. Itu lebih banyak daripada yang bisa aku hitung. Itu gak baik juga gitu. Sama seperti cerita abangnya temanku ini tadi ya, dia ini masuk ke dalam suatu peperangan imajinasi sama dirinya sendiri aja. Alam bawah sadar dia itu mengatakan yang dilakukannya itu hanyalah untuk melindungi saudarinya. Namun pada kenyataannya keyakinannya itu bersifat sewenang-wenang gitu. Lebih parahnya kadang bisa dibuat-buat untuk membenarkan nilai sama ukuran yang telah dia pilih untuk dia sendiri gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kesepian nih, coba deh kalian keluar tuh, kalian lihat di luaran sana itu ramai sekali. Bumi ini penduduknya miliaran orang ya kan. Masih banyak yang lebih menderita daripada kita, yang lebih stres. Yang otaknya dikuras setiap hari gitu kan, banyak sekali, banyak banget. Jadi menurutku itu derita itu adalah bagian dari proses. So, terima kasih untuk para pejuang kehidupan. Terima kasih karena udah tidak menyerah, karena bahumu kuat dan pundakmu lebar, dadamu juga kamu busungkan ke depan untuk semua perjuangan dan semua rintangan yang sudah kalian hadapi selama ini. Terima kasih banyak untuk semua itu. Kalian apresiasi diri kalian sendiri. Kalian harus bangga pada apa yang sudah kalian capai hingga saat ini.